Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan video proyek UTS kami. Di sini kami akan menjelaskan pertama yaitu PowerPoint tentang perencanaan pendeteksi kecurangan ujian berbasis AI melalui mimik wajah. Di dalam PowerPoint ini akan menjelaskan perancangan kami ke depannya itu seperti apa, algoritma yang kami gunakan itu seperti apa, kenapa kami menggunakan algoritma itu. Semuanya berisi di dalam PowerPoint ini. Kelompok kami yaitu kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Angelin Lorenza Wirlin dengan NIM 23120182. Kemudian ada Selvirti Marta Syafatu dengan NIM 23120144. Kemudian ada Elsa Cleopatra Anmuni dengan NIM 23120192. Dan yang terakhir Cikita Sau dengan NIM 23120220. Berikut penjelasan lebihnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elsa. Latar belakang, permasalahan kecurangan dalam ujian menjadi tantangan serius di berbagai jenjang pendidikan. Pengawasan manual seringkali tidak efektif, terutama ketika jumlah peserta ujian besar. Karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan otomatis yang cerdas dan efisien. Perkembangan teknologi artificial intelligence atau AI, khususnya di bidang computer vision, membuka peluang besar untuk mendeteksi kecurangan melalui analisis mimik wajah. Dengan penerapan Convolution Neural Network atau CNN, sistem mampu belajar secara mendalam dari data citra wajah untuk mengenali perilaku mencurigakan secara akurat dan real time. Tujuan penelitian yang pertama, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun sistem pendeteksi kecurangan ujian berbasis analisis mimik wajah menggunakan metode CNN. Sistem ini diharapkan dapat mendeteksi ekspresi wajah yang tidak wajar seperti sering menoleh, melakukan analisis citra secara real time dengan tingkat akurasi tinggi, memberikan peringatan otomatis saat terdeteksi perilaku mencurigakan selama ujian berlangsung. Dasar teori dan teknologi. CNN adalah salah satu arsitektur jaringan saraf tiruan yang sangat efektif untuk pengolahan citra digital. CNN bekerja dengan mengekstrak fitur penting dari gambar melalui lapisan konvolusi, polling, dan Valley Connect layer sehingga mampu mengenali pola kompleks pada wajah manusia. Dalam konteks penelitian ini, CNN digunakan untuk membedakan ekspresi wajah normal atau fokus ujian dan ekspresi mencurigakan atau menoleh, berbicara, gelisah, dan sebagai berikut. Proses ini diimplementasikan menggunakan Python dan pustaka OpenCV serta TensorFlow atau Keras untuk pelatihan dan pengujian model. Proses perancangan sistem. Yang pertama, pengumpulan dataset. Yang kedua, pemrosesan data. Gambar diubah ke ukuran dan format tertentu, misalnya 64x64 piksel, serta dinormalisasi agar model CNN dapat mengenali pola dengan lebih baik. Yang ketiga, pelatihan model CNN. Model CNN dilatih untuk mengenali ciri-ciri wajah dari berbagai ekspresi. Hasilnya pelatihan berupa model yang mampu mengklasifikasikan ekspresi normal dan mencurigakan. Yang keempat, implementasi real time. Kamera laptop digunakan untuk menangkap citra wajah peserta ujian secara langsung. CNN akan memproses setiap frame video dan memberikan hasil deteksi secara real time. Yang kelima, peringatan otomatis. Jika sistem mendeteksi ekspresi mencurigakan, maka sistem akan menampilkan notifikasi atau mencatat kejadian tersebut sebagai indikasi potensi kecurangan. Implementasi sistem.
Sistem ini diimplementasikan dengan Python OpenCV dengan langkah-langkah implementasinya. Yang pertama, kamera menangkap citra wajah serta ujian. Yang kedua, model CNN menganalisis setiap frame untuk mengenali ekspresi wajah. Yang ketiga, jika ditemukan ekspresi mencurigakan atau seperti sering menoleh, sistem akan memberikan tanda peringatan. Sistem akan dijalankan offline dan tidak memerlukan koneksi internet sehingga cocok digunakan di berbagai lingkungan ujian. Keunggulan sistem yang pertama, akurasi tinggi. CNN memiliki kemampuan mengenali pola kompleks dari data citra. Yang kedua, real time. Dapat memantau dan mendeteksi ekspresi wajah saat ujian berlangsung. Yang ketiga, offline system. Tidak bergantung pada koneksi internet. Yang keempat, otomatis. Mengurangi ketergantungan terhadap pengawasan manual oleh manusia. Yang kelima, dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya menambah fitur pelacakan gerakan mata atau deteksi suara. Hasil yang diharapkan, yang pertama, sistem mendeteksi kecurangan berbasis CNN diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan ujian, mengurangi praktik kecurangan secara signifikan, mendukung terciptanya lingkungan akademik yang lebih jujur dan transparan, menjadi dasar bagi pengembangan sistem pengawasan berbasis AI di masa depan. Kesimpulan dan rekomendasi. Dengan penerapan CNN dalam sistem deteksi kecurangan ujian berbasis mimik wajah, diperoleh hasil yang lebih akurat dan efisien dibandingkan metode konvensional seperti HAR, Cascade, atau LBP. Sistem ini mampu bekerja secara otomatis, real time, dan offline, sehingga sangat relevan untuk diterapkan dalam lingkungan pendidikan modern. Terima kasih. Metode HAR, Cascade, dan Local Binary Pattern atau biasa disebut dengan LBP untuk meningkatkan akurasi. Metode dan algoritmanya itu HAR Cascade digunakan untuk mendeteksi area wajah, sedangkan LPB untuk ekstraksi fitur tekstur. Nah, teman-teman, tentu saja dua metode ini akan memperkuat perancangan kami ke depannya kalau semisalnya jurnal ini menjadi landasan teori kami. Jadi untuk jurnal pertama ini mereka menggunakan HAR Cascade dan LPB. Tentu saja HAR Cascade itu mendeteksi area wajah, sedangkan LPB itu ekstraksi fitur tekstur dari wajah kita. Dari tekstur itu dia menentukan arah cahaya ketika kita menoleh ke kiri, tentunya bagian kanan wajah itu akan lebih bercahaya, sedangkan bagian kiri itu lebih gelap. Itu yang akan dideteksi oleh CNE, oleh HAR Cascade, teman-teman. Kemudian pengembangan dan lanjutan penelitian integral dengan CNN agar sistem lebih adaptif terhadap variasi pencahayaan dan sudut wajah. Kemudian tahapan penelitiannya itu terdiri dari pengumpulan data, praprocessing, deteksi wajah, ekstraksi fitur, dan evaluasi hasil. Setelah teman saya tadi menjelaskan tentang PowerPoint, itu tentang perencanaan yang akan dibuat, seperti apa proyek kami ke depannya tersebut. Nah, kemudian sebelum kami lebih lanjut lagi untuk membuat proyek pendeteksi kecurangan tersebut, di sini kami sudah mengumpulkan referensi-referensi jurnal yang mungkin nanti akan menjadi landasan kami untuk membangun perancangan tersebut berdasarkan teori yang ada pada jurnal. Di sini terdapat 20 jurnal, tetapi saya akan menjelaskan kurang lebih 10 jurnal, teman-teman. Dan penjelasan itu sudah saya masukkan ke dalam Word sehingga saya tinggal baca saja dan teman-teman bisa memahaminya. Oke, yang pertama, jurnal dengan judul Perancangan Pendeteksi Wajah dengan metode HAR Cascade dan Local Binary Pattern berbasis OpenCV. Pertama di sini kategorinya yang pertama adalah masalah yang diangkat. Pada jurnal tersebut, masalah yang diangkat adalah kesalahan deteksi wajah akibat pencahayaan, rotasi, dan ekspresi yang bervariasi. Jadi teman-teman, di dalam jurnal tersebut
kesalahan yang terjadi atau sering terjadi itu adalah pencahayaan pada wajah siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswinya, teman-teman. Jadi mungkin akibat pencahayaan yang kurang atau rotasi kameranya yang kurang bergerak dan ekspresi yang bervariasi, sehingga AI itu atau machine learningnya itu sulit untuk mendeteksi kira-kira dari ekspresinya itu menandakan dia apa. Ketika dia menoleh ke kiri dan ke kanan, kira-kira itu menandakan apa? Apakah dia sedang nyontek atau dalam konteks ini sedang ujian. Jadi ketika dia menoleh ke kiri dan kanan, itu menandakan bahwa dia terdeteksi melakukan kecurangan. Kemudian solusi yang diberikan, Ciko, tolong apa dong? Tisu aja. Oke, kita lanjut ke teknik face detection dan pra-processing. Teman-teman bisa fokus saja ke pemaparan materinya ya, teman-teman. Jangan fokusnya ke saya. Pada teknik ini menggunakan konversi grayscale. Kemudian ada juga cropping ROI wajah dan normalisasi histogram. Arsitekturnya itu belum menggunakan CNN karena mereka baru merencanakan pengembangan lanjutan. Itu mereka belum menggunakan CNN, hanya HAR dan LPB klasik. Dan evaluasi model atau hasil dari jurnal tersebut bahwa akurasinya itu mencapai kurang lebih 90% dengan waktu prosesnya itu kurang dari 0,5 detik per frame. Teman-teman, dari evaluasi ini ya, tentunya karena ada perpaduan dari metode HAR Cascade dan LPB, makanya akurasinya tuh hampir mendekat, bahkan mendekat 90%, dan waktu prosesnya itu benar-benar kurang dari 0, detik per frame. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke jurnal yang kedua. Jurnal dengan judul Sistem Presensi Mahasiswa menggunakan fitur deteksi wajah berbasis Connective Internet of Things. Nah, masalah yang diangkat di sini yaitu presensi manual masih rentan kecurangan dan memakan waktu yang lama. Kemudian solusi yang diberikan itu mengintegrasikan deteksi wajah dengan teknologi Connective IoT untuk presensi otomatis dan cerdas. Kemudian metode dan algoritma yang digunakan yaitu HAR Cascade untuk deteksi wajah, kemudian CNN atau LPB untuk mengenal wajah, kemudian hasil kekirim ke database IoT. Kemudian pengembangan lanjutan dari penelitian, integrasi dengan cloud service dan sistem akademik kampus agar presensi real time. Saya pikir mengapa jurnal ini menggunakan cloud service, karena pertama di sini kan presensi manual ya. Presensi manual tentu dalam suatu lembaga pendidikan, mau itu di kampus atau di sekolah, itu setiap tahunnya akan ada penambahan jumlah siswa. Dan itulah mengapa digunakan cloud service, karena cloud service itu dia bisa menyesuaikan sendiri kapasitasnya. Jika bertambah orang maka kapasitasnya juga akan bertambah, akan tetapi semisalnya berkurang, cloud service-nya juga akan berkurang. Jadi tentu dari proyek tersebut admin atau supen adminnya tidak terlalu mengambil alih tentang penyimpanan karena sudah berbasis cloud service secara real time, teman-teman. Kemudian tahapan penelitiannya itu terdiri dari desain sistem, kemudian pengumpulan data wajah, training model, implementasi, kemudian evaluasi. Kemudian teknik face detection dan pre-processing itu terdiri dari cropping wajah, kemudian normalisasi pixel, kemudian ada encoding fitur wajah ke database. Kemudian lanjut ke arsitektur CNN-nya. Nah, di sini CNN yang digunakan itu CNN sederhana. Jadi dia cuma tahapannya itu hanya konversi 2D, kemudian di pooling, kemudian di flatten, di dense dan softmax atau menghanyutnya
itu dia menggunakan CNN yang sederhana, teman-teman. Jadi dia pertama itu dia converse dari 2D ke pooling, kemudian dia lanjut ke flatten, dense, dan terakhir ada di softmax atau hasilnya. Kemudian evaluasi modelnya itu akurasinya mencapai 95%, waktu responnya 2 detik, dan error rate-nya 3%. Kita lanjut ke jurnal ketiga, itu platform ujian online berbasis pendeteksi gerakan kecurangan menggunakan kamera. Nah, di sini masalah yang diangkat itu ujian daring rentang kecurangan seperti menoleh, berbicara, atau melihat catatan. Solusi yang diberikan yaitu sistem pendeteksi perilaku curang berbasis analisis gerakan wajah dan tubuh menggunakan kamera. Metode dan algoritma yang digunakan yaitu hard cascade untuk deteksi wajah, kemudian motion analysis itu untuk frame difference, dan optional flow biasanya untuk mendeteksi gerakan mencurigakan. Kemudian pengembangan lanjutannya dari penelitiannya itu direncanakan untuk menggunakan CNN untuk mengenali pola gerakan mencurigakan. Seperti lanjutan dari penelitian itu, mereka berencana untuk menggunakan CNN untuk mengenali pola gerakan mencurigakan dan ekspresi wajah abnormal. Tahapan penelitiannya itu terdiri dari pertama menganalisis kebutuhan, kemudian perekaman video, kemudian pra-processing, kemudian masuk ke deteksi wajah. Dia menganalisis dari deteksi wajah atau gerakan yang ada, kemudian mengambil evaluasi. Kemudian masuk ke teknik face detection dan processing itu menggunakan konversi grayscale, kemudian stabil video, ROI cropping wajah dengan arsitektur yaitu 3D CNN atau Mobile Net V2 untuk analisis pola gerakan yang berurutan. Kemudian evaluasi modelnya itu akurasinya mencapai 93%, precision 90%, dan result 95%. Kemudian next masuk ke jurnal keempat yaitu alat pendeteksi ekspresi wajah pada pengendara. Nah, masalah yang diangkat itu banyak pengendara mengalami ngantuk ya atau emosi berlebihan yang menyebabkan kecelakaan. Solusi yang diberikan sistem kamera mobil untuk mendeteksi wajah pengendara secara real time. Apakah pengendara itu sedang senang, apakah sedang marah, apakah sedang ngantuk, atau netral. Kemudian metode dan algoritma yang digunakan itu hard cascade untuk deteksi wajah, CNN untuk klasifikasi ekspresi wajah. Kemudian pengembangan lanjutan dari penelitian ini diharapkan ialah integrasi dan IoT kendaraan untuk alarm otomatis dan sistem notifikasi keselamatan. Kemudian technical face detection-nya itu ROI cropping, kemudian resize 128x128, kemudian ada augmentasi, itu ada rotasi brightness untuk normalisasi pixelnya. Kemudian arsitek yang digunakan itu CNN dengan 4 lapisan konvolusi, kemudian ada pooling, dense, dan softmax untuk 4 kelas ekspresi. Next ada evaluasi model itu akurasi 94% dengan precision 91 dan result 92%. Kita next. Berikutnya jurnal kelima, deteksi wajah menggunakan hard cascade dan feature deskriptor HOG melalui kamera IP CCTV di ruangan kelas. Masalah yang diangkat yaitu pemantauan kehadiran mahasiswa di ruang kelas masih dilakukan manual dan kurang efisien. Solusi yang diberikan yaitu menggunakan kamera IP CCTV untuk mendeteksi wajah secara otomatis dan kombinasi hard cascade dan HOG. Kemudian metode dan algoritma yang digunakan yaitu hard cascade untuk deteksi wajah HOG untuk ekstra fitur dan klasifikasi dengan SVM. Nextnya pengembangan lanjutan itu dengan sistem CNN Face Recognition atau FaceNet untuk menganalisis identitas mahasiswa tersebut. Tahapan penelitiannya terdiri dari pemasangan kamera IP, pengumpulan data video, pre-processing, deteksi wajah, dan evaluasi performance.
Kemudian masuk berikutnya ada teknik face detection dan preprocessing. Nah, ini menjelaskan resize frame video, kemudian dinormalisasikan kontras dan ekstraksi HOG-nya. Arsitektur dari CNN-nya belum menggunakan CNN karena sistem masih berbasis video klasik HOG dan SVM. Evaluasi modelnya akurasi 90%, performance time yaitu 20 fps. Kemudian jurnal yang ke-6 itu deteksi pengenalan wajah orang berbasis AI computer vision. Masalahnya yaitu kesalahan deteksi wajah akibat variasi pencahayaan, pose, dan ekspresi. Solusi yang diberikan itu menggunakan kombinasi algoritma HOG dan multiphase SVM. Metode algoritma HOG untuk extra fitur dan SVM-nya itu untuk klasifikasi wajah. Pengembangan lanjutan dari penelitian itu yaitu disarankan kedepannya itu integrasi dengan CNN agar lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan. Tahapan penelitiannya terdiri dari pengumpulan data, preprocessing, extra fitur, training, testing, kemudian terakhir ada evaluasi modelnya. Kemudian teknik face detection dan preprocessing itu menggunakan konversi grayscale, kemudian normalisasi pixel, dan terakhir perhitungan gradien HOG. Berikutnya kita masuk ke arsiteknya. Itu karena perencanaannya tadi menggunakan CNN ke depannya, tetapi di sini mereka belum menggunakan CNN dan hanya HOG dan SVM klasik. Evaluasi modelnya itu akurasi 95,57, kesalahan kecil pada kelas wajah. Berikutnya jurnal ke-7 pengendalian pola ekspresi wajah untuk pengolahan citra menggunakan metode Convolutional Neural Network CNN. Masalah yang diangkat itu kesulitan mengenali ekspresi wajah secara akurasi akibat variasi pencahayaan, sudut pandang, dan ekspresi individu. Metode algoritma yang digunakan itu CNN, yaitu digunakan untuk ekstraksi fitur dan klasifikasi ekspresi wajah. Pelatihan dilakukan dengan dataset citra ekspresi. Tahap penelitian terdiri dari pengumpulan data, kemudian preprocessing, kemudian pelatihan CNN-nya, pengujian, dan evaluasi hasilnya. Kemudian masuk ke teknik face detection dan preprocessing. Itu tahapan awalnya tentunya konversi grayscale ya, membedakan warna atau menerjemahkan warna yang dimana harus bisa dibaca oleh model CNN tersebut. Kemudian dia menormalisasikan dari konversi grayscale sebelumnya, kemudian dia mengcropping ROI wajahnya dan augmentasi citranya. Pentingnya cropping wajah ROI wajah itu agar benar-benar CNN-nya itu metodenya itu benar-benar fokus kepada gerakan wajah saja tanpa pelarian misalnya ke gerakan tubuh dan lain sebagainya. Jadi di sini fokusnya ke ekspresi ya, ekspresi wajah. Jadi dia melakukan cropping ROI wajah agar misalnya kalau tidak melakukan cropping maka bisa saja gerakan bahu, gerakan badan itu juga mempengaruhi deteksinya yang akan terjadi. Jadi benar-benar harus di cropping di mana deteksinya itu hanya untuk ekspresi wajah. Kemudian mengaugmentasi citra. Kira-kira wajahnya itu menoleh ke kiri, ke kanan atau gimana. Kemudian lanjut ke evaluasi modelnya itu mencapai sekitar 90 sampai dengan 95%, menunjukkan bahwa CNN itu efektif sekali mengenali pola ekspresi wajah. Akan tetapi teman-teman dengan syarat bahwa kita harus melakukan cropping ROI wajah ya, agar CNN itu benar-benar mendeteksi bahwa itu ekspresi wajah. Kemudian masuk ke jurnal 8 itu pengenalan ekspresi mikro wajah dengan ekstra fitur pada komponen wajah menggunakan metode local binary pattern histogram atau biasa kita dengar, biasa kita baca itu LBPH. Di sini masalah yang diangkat itu kesulitan mendeteksi ekspresi mikro wajah yang sangat cepat dan halus pada perubahan emosi manusia. Masuk dari pengembangan lanjutnya itu berusaha untuk menggunakan CNN atau HOG SVM untuk meningkatkan akurasi ketahanan terhadap kondisi cahaya. Kemudian tahapan penelitian itu terdiri dari pengumpulan dataset, processing,
ekstra fitur dari metodenya, kemudian klasifikasi ekspresi dan evaluasi hasilnya. Berikutnya, arsitektur CNN-nya itu tentu tidak menggunakan CNN, hanya menerapkan algoritma LPB klasik. Kemudian yang ke-9, jurnal yang ke-9 itu platform ujian online berbasis pendeteksi gerakan kecurangan menggunakan kamera. Masalah yang diangkat itu meningkatkan kecurangan dalam ujian online karena lemahnya pengawasan manual dan keterbatasan platform ujian daring. Solusi yang diberikan itu pembangunan sistem fraud capture, yaitu platform ujian online berbasis kamera dengan pendeteksi gerakan kecurangan menggunakan CNN. Metode yang digunakan atau algoritma yang digunakan itu menggunakan CNN berbasis deep learning untuk mendeteksi gerakan mencurigakan. Diri ke kanan, diri ke kiri, tengok ke kanan, tengok ke kiri pada video peserta ujian. Jadi pada metode dan algoritma ini mereka menggunakan CNN tetapi berbasis deep learning. Ini merupakan, menurut saya teman-teman, dalam jurnal ini keunggulan itu mereka menggunakan deep learning. Deep learning itu sendiri maksudnya teman-teman, ketika ada gerakan yang mencurigakan, maka dari proyek mereka ini atau dari tidak tahu sebutannya apa mereka buat ini, perancangan kan, platform. Oke. Jadi teman-teman, selain menggunakan CNN, keunggulan lainnya itu mereka berbasis deep learning. Di mana deep learning ini dia selalu menangkap gerakan lirik kanan, lirik kiri, tengok kanan, tengok kiri, dan gerakan lain sebagainya. Semakin banyak gerakan, maka platformnya itu semakin kuat untuk mendeteksi karena dia belajar dari anomali atau gerakan sebelumnya. Jadi semakin banyak gerakan yang masuk, dia tahu, dia mendeteksi. Kemudian misalnya kedepannya ada lagi yang memungkinkan gerakan yang terjadi, dia langsung menangkap dengan pembelajaran sebelumnya di mana gerakan itu sudah terjadi. Jadi dia benar-benar mempelajari dari kesalahan yang ada atau gerakan-gerakan yang di dalam konteks ini ya gerakan-gerakan kecurangan dalam ujian. Seperti itu. Kemudian pengembangan lanjutannya itu disarankan menggunakan dengan arsitek lainnya seperti VGG16, MobileNet, serta peningkatan deteksi dalam kondisi pencahayaan yang rendah. Arsitek CNN-nya itu Converse 2D, yaitu 300 x 600 filter, kemudian menggunakan ReLU, max pollingnya 3x3, flatten, dropout-nya 0,5, dense-nya itu 150, dan output softmax-nya itu 4 kelas gerakan. Kemudian evaluasi model, akurasi model mencapai 98%, sedangkan implementasi sistem mencapai lebih dari 80% saat pengujian dengan bantuan cahaya. Yang terakhir, jurnal ke-10 yaitu Real Time Integrity Monitoring in Online Exam Using Deep Learning Model berdasarkan YOLO V8. Nah, di sini masalah yang diangkat ialah menurunnya integritas akademik dalam ujian online karena metode protection tradisional tidak efektif mencegah kecurangan. Jadi akibat masalah tersebut, maka di sini mereka mencari solusi yaitu sistem deteksi kecurangan real time yang memonitoring live video feed untuk mendeteksi berbasis perilaku curang dan objek terlarang. Kemudian metode dan algoritma yang digunakan yaitu computer vision dan model deep learning untuk object detection dan analisis perilaku. Pengembangan lanjut dari penelitian itu integrasi dan multikamera, strategi pelatihan ulang, retraining berkelanjutan, dan analisis multimodal, itu video dan audio. Tahapan penelitiannya itu pengumpulan data, pra-processing, dan pembagian data, yaitu pelatihan YOLO V8, klasifikasi perilaku, dan evaluasi model. Kemudian teknik face detection dan processing-nya itu praproses data visual seperti menormalisasikan, kemudian resizing. Nah, yang diperlukan untuk input YOLO V8. Jadi YOLO V8 itu memerlukan inputan normalisasinya dari praprosesan data visualnya. Kemudian dia melakukan deteksi wajah sebagai bagian dari deteksi objek. Biasanya disebut human head.
Arsitek CNN-nya itu menggunakan Joule V8, You Only Look Orange versi 8. Arsitek CNN State of the Art untuk deteksi objek real time. Evaluasi modelnya dievaluasi menggunakan metrik seperti Precision Result dan MAP, yaitu Mean Average Precision. Tujuannya adalah untuk mengurangi insiden kecurangan secara signifikan. Itulah teman-teman 10 review jurnal yang saya jelaskan. Sebenarnya masih ada penjelasan 11, 12, 13 sampai 20 jurnal yang sudah kelompok kami siapkan ya teman-teman. Tapi di sini saya menjelaskan 10 jurnal. Itu saja mungkin yang akan kami landaskan sebagaimana jurnal kami yang akan kami buat. Terima kasih. Baik, berikut ini adalah dataset original yang kami ambil saat melakukan video ujian online. Di sini data set tersebut kami akan gunakan untuk menghitung training model kami, yaitu menggunakan perhitungan CNN. Di sini ada lirik kiri, lirik kanan, lirik bawah, dan lirikan ke depan. Di sini kita akan mengetahui apakah data set yang kami pakai ini memiliki kecurangan atau tidak. Oke teman-teman, berikut merupakan jurnal yang sudah kami rancang berdasarkan jurnal-jurnal referensi jurnal sebelumnya, itu ada 20 jurnal, dan di sini kami sudah rancang jurnal kami untuk perancangan ke depan lagi, yaitu model atau proyek kami. Di sini awalnya tentu pendahuluan ya. Nah, di sini tentunya pendidikan Indonesia itu masalah utama yang diangkat itu pasti pendidikan Indonesia, di mana monitoring ujiannya itu masih bersifat tradisional, sehingga saat ujian itu banyak peserta didik melakukan kecurangan. Nah, pada umumnya kegiatan ujian itu dilakukan dengan dua bentuk, yaitu daring dan offline, atau online dan daring dan luring, atau online dan offline. Nah, dalam ujian daring, sistem berbasis kamera itu kecerdasan buatan atau AI itu telah banyak diterapkan untuk mengawasi peserta secara otomatis. Namun, dalam konteks ujian offline itu banyak pengawas masih bergantungan pada tenaga manusia yang terbatas ya. Tentu dalam satu ruangan ujian itu hanya bisa ada satu pengawas yang bisa melihat. Karena kalau semakin banyak pengawas juga bisa mempengaruhi konsentrasi dari siswa-siswi yang sedang berujian. Nah, dengan berkembangnya teknologi intelijen atau AI, khususnya di bidang computer vision, itu membuka peluang dapat mengenali pola visual pada ekspresi wajah manusia. Salah satunya pendekatan yang banyak digunakan adalah menggunakan CNN. Itu untuk mengekstrak fitur penting citra secara otomatis. Nah, kemudian kita lanjutkan metode penelitiannya. Dalam CNN yang sudah saya sampaikan tadi, implementasinya menggunakan metode convolutional neural network atau CNN itu dikembangkan melalui beberapa tahap, yaitu pertama modeling buildingnya, kemudian training modelnya, evaluasi modelnya, dan final modelnya. Tahapannya itu terdiri dari kalau di sini di proyek kami terdiri dari pengumpulan data, training model, dan implementasi model. Itu alur tahapannya. Kemudian dataset yang kami kumpulkan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kami, itu disediakan dataset yang dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan individu, di mana mereka diminta untuk merekam video. Di dalam jurnal ini saya menjelaskan ya teman-teman, saya menggunakan wajah saya sendiri untuk menampilkan pergerakan yang diperlukan, seperti pergerakan mata saya, kemudian pergerakan kepala saya, kira-kira saya menoleh ke kiri atau ke kanan atau netral ke depan. Nah, penjelasan tentang pergerakan ini diberikan secara langsung pada individu yang bersedia dengan memberikan contoh gerakan dan video sebagai panduan. Di sini sebagai panduannya itu diri saya sendiri. Teman-teman bisa lihat dalam 6 gambar di sini ada 2 gambar netral, di mana posisi kepala saya dan posisi mata saya itu berada atau mengarah ke depan. Ya, tentu saja dengan hal visual yang bisa dilihat langsung bahwa dalam suasana ini bahwa saya sedang fokus netral. Tetapi dalam 4 gambar lainnya itu
terlihat bahwa saya sedang menoleh kiri, menoleh kanan, lirik kiri dan lirik kanan. Nah teman-teman, dari lirik kiri, lirik kanan ini maka terjadi konversi pencahayaan. Pada gambar pertama ini di mana saya sedang lirik ke kanan ya, dari arah saya lihat bahwa sedang lirik ke kanan, tentu otomatis mata kanan saya itu tidak mendapat banyak cahaya, itu bernilai 0. Sedangkan area depan wajah saya bernilai 1, itu berwarna putih, 0 dan 1. Kemudian pada gambar ketiga ini teman-teman bisa melihat ada 3 warna, itu hitam, putih, hitam. Di mana saya menoleh ke sebelah kiri, mata kiri saya itu, pupil mata saya mengarah ke sebelah kiri, tidak menangkap cahaya dari depan. Kemudian di tengahnya netral, dan kemudian mata kanan saya lirik ke kiri atau ke bawah ya ini teman-teman, lirik ke kiri atau ke bawah. Kemudian gambar ketiga ini sama seperti gambar pertama, dia menangkap cahaya juga. Dan terakhir ini mungkin teman-teman tidak bisa lihat karena sudah terkonvers, saya sudah membuat konvers cahayanya, itu sebenarnya saya sedang melirik ke atas. Nah itu juga akan menangkap cahaya dari pupil saya ini, walaupun sebenarnya ya secara logikanya bahwa kalau misalnya kita lirik ke atas itu tidak melakukan kecurangan, jadi tidak memungkinkan sekali kalau kita lihat ke atas itu dia melakukan kecurangan, karena seharusnya tidak ada apa-apa ya di atas teman-teman. Tetapi dalam melakukan metode CNN itu gerakan apa saja itu akan terbaca. Jadi kita memasukkan juga gerakan-gerakan yang setidaknya sering dilakukan oleh siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi. Nah hasil dari evaluasi model ini itu lirik ke kanannya 116. Itu kita bisa menggunakan library OpenCV. Kita menggunakan tools yaitu Visual Studio Code. Dia menghasilkan lirikan ke kanan itu 116. Ini pada gambar ke pertama dan ketiga ya. Pertama dan ketiga yang ini bisa saya tandai dengan kursor saya ini, karena kalau hitungan secara keseluruhan itu gambar pertama dan gambar kelima. Kemudian lirikan ke kanan ada 1, tengok ke kanan juga sama, dengan hasilnya true yang menyatakan benar, dia melihat ke kanan dan ke kiri. Kemudian jumlah total sampel yaitu total positif dan total negatif. Total positif di sini ada 2, di mana saya netral, kepala saya menghadap ke depan, lirikan saya juga ke depan. Tetapi dan total negatifnya itu ada 4, di mana saya tengok kiri, tengok kanan, lirik kiri, lirik kanan, dan bahkan lirik ke atas. Dari situ maka total positifnya kita jumlahkan masing-masing nilainya yang sudah kita dapat dari library OpenCV-nya menggunakan Visual Studio Code, dengan total negatifnya itu 396 dan positifnya 8 saja. Nah, di dalam kita mau mengetahui seberapa curangnya orang tersebut dalam melaksanakan ujian, di sini kami menggunakan beberapa rumus. Yang di sini ada pertama ada akurasi, itu merupakan rasio dari prediksi yang benar dari keseluruhan data yang sudah kami persiapkan. Yang kedua itu ada presisi, itu merupakan rasio prediksi yang benar dari keseluruhan hasil yang diprediksi positif. Dan ketiga ada result, merupakan rasio dari prediksi yang benar dari keseluruhan data yang memang benar. Dan yang keempat adalah F1 score, adalah rasio yang membandingkan antara nilai rata-rata presisi dan result. Nah, yang selanjutnya adalah dataset yang kami hasilkan. Dataset yang kami hasilkan ini merupakan gambar per kelas gerakan yang sudah kami tentukan masing-masing gambarnya memiliki dimensi 1080 kali 1920 pixel dengan tipe gambarnya itu berformat JPG. Kemudian dilanjutkan dengan arsitektur CNN-nya. Arsitektur CNN yang digunakan dalam penelitian ini, yang berikutnya itu ada arsitektur CNN. Nah, arsitektur CNN yang kami gunakan dalam penelitian kami ini
meliputi beberapa arsitektur dan dalam implementasinya seperti Con2D yaitu 300 filter kali 3x3 dan activation atau relu max polling 2D 3x3 confi 2D 200 filter kali 3x3 activation atau relay max polling 2D 2x3 flatten dropout 0,5 dense 150 neurs relay dense 4 neursons softmax atau dan yang telah dijelaskan oleh teman saya, maka pelatihan model dilatih selama 15 epochs yang menunjukkan banyaknya iterasi yang diperlukan oleh model dalam melakukan pembelajaran. Visualisasi akurasi yang loss dilakukan dengan matlotype dan hasil pelatihan dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, Rachel, dan FL score. Setelah pelatihan, model diuji pada gambar baru dari folder testing untuk memvalidasi CNN jangan susu titik. Setelah tadi sudah tuh setelah model. Habis itu langsung ke tahap awal dimulai dari Tahap awal dimulai dari pengumpulan data yang digunakan, kemudian melakukan processing data yaitu merubah ukuran citra dan membagi dataset yang digunakan ke data training, validation, dan data testing. Selanjutnya dilakukan pengujian model arsitektur CNN menggunakan transfer learning inception V3 yang memungkinkan pemanfaatan bobot dari model pralatih ImageNet. Implementasi dilakukan di lingkungan Google Colab dengan dukungan GPU untuk mempercepat pelatihan model. Oke teman-teman semuanya, sekian dari penjelasan perancangan mulai dari PPT, kemudian 20 jurnal yang sudah saya sampaikan, review 10 jurnal dari 20 jurnal tersebut, kemudian dataset yang kami gunakan tadi, dan terakhir tentunya pada jurnal yang kami buat sebagai acuan kami untuk membuat proyek secara kesat matanya nanti teman-teman. Begitu saja, semoga dengan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.